Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara apa konsekuensi jika mahasiswa KIP kuliah kok tidak lulus tepat waktu. Ya tentu ini menjadi aib ya, tapi tentu mau tidak mau kita harus membahas topik ini karena mungkin sebagian teman-teman mahasiswa KIP kuliah tidak bisa menyelesaikan studinya sesuai dengan rentang waktu yang disediakan. Kalau S1 ya maksimal 8 semester, D4 juga demikian. Kemudian untuk D3 6 semester, D2 4 semester dan seterusnya. Teman-teman yang S1-nya ada program profesi yang di cover KIP kuliah seperti kedokteran gigi, kedokteran hewan, kebidanan, kemudian keperawatan, dan juga farmasi, maka tuntutan lulus tepat waktu adalah kunci bagi teman-teman untuk kemudian bisa dilanjutkan pengajuan KIP kuliahnya sampai dengan program profesi. Kita berharap teman-teman bisa menyelesaikan studinya di semester 8 ini tanpa harus kemudian memperpanjang masa studinya, karena ya memperpanjang masa studi itu punya banyak konsekuensi baik dari sisi psikologis pribadi kalian, juga ada aspek-aspek lain yang dimana ketika teman-teman sejawat kalian sudah lulus, kalian masih tinggal di kampus. Ketika teman-teman sejawat kalian sudah cari kerja, sudah dapat pekerjaan, mungkin ada yang sudah menikah, kalian masih harus berusaha untuk menyelesaikan studinya. Maka ada rentang waktu keterlambatan dibandingkan teman-teman kalian yang seangkatan. Bahkan yang kadang bisa menjadi beban psikologis tersendiri adalah ketika kemudian kalian ditinggalkan oleh teman-teman yang sangat care biasanya, kemudian kalian harus mengerjakan segalanya sendiri, gak ada yang bisa diajak untuk kemudian konsultasi ketika kesulitan mengerjakan skripsi, maka ini bisa justru menjadi penghambat kelulusan kalian. Makanya di planning sedemikian rupa jangan sampai molor lulusnya. Lalu apa konsekuensinya ya teman-teman? Nah, tadi kita bicara kewajiban ya. Ya, tentu di sini di artikel yang kita tulis kita sebutkan bahwa kebanyakan mahasiswa itu ingatnya haknya saja. Ingatnya kapan uang bantuan biaya hidupnya cair, tapi lupa bahwa dia juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab utama mahasiswa KIP kuliah itu ialah lulus tepat waktu atau bahkan lebih awal, dan kalau bisa tentu lulus dengan predikat berprestasi atau cum laude atau summa cum laude gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman kemudian justru terlena dengan berbagai kesibukan lain, meskipun kita tidak memungkiri bahwa setiap individu punya passion, punya skill, punya interest tersendiri yang tidak bisa disamakan ya. Ya bisa dikatakan yang lulus tepat waktu semoga tepat lulusnya, yang lulusnya lebih dari rentang waktu yang ditetapkan semoga juga tepat momentumnya gitu ya, sehingga pas cari kerja atau ke jenjang lainnya itu tidak menjadi penghambat. Nah, kalau kita bicara kalau nggak lulus tepat waktu itu sanksinya apa, sebenarnya tidak ada sanksi. Jadi kalau ada kampus bilang kalau kamu nggak lulus tepat waktu nanti diminta kembalikan uang yang kamu terima dari semester 1 sampai semester 8, itu keliru. Sebenarnya aturannya nggak ada semacam itu, tetapi itu penting juga untuk mengingatkan bahwa mahasiswa itu punya tanggung jawab. Mahasiswa KIPK itu punya tanggung jawab bahwa jangan sampai apa yang menjadi kewajiban tidak kalian jalankan, justru kalian melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menghambat kalian lulus tepat waktu. Dan di artikel ini kita sampaikan bahwa jika ada kewajiban mengembalikan uang dari semester 1 sampai semester 8, silahkan itu dilaporkan karena memang di aturannya tidak ada. Selanjutnya apa konsekuensi kalau lewat 8 semester gitu ya? Ya tentu kalian akan dikenakan UKT, harus bayar UKT-nya. Pembayaran UKT ini biasanya kampus melakukan verifikasi data kembali. Kalau memang dirasa ekonomi orang tua kalian jauh lebih baik, ya bisa jadi dikenakan UKT yang lebih mahal. Tapi biasanya di waktu-waktu yang lalu UKT KIP kuliah itu
ada yang dipukul rata 2,4 juta, atau mungkin bagi yang merasa sangat keberatan bisa mengajukan keringanan gitu ya. Ada nggak yang dapat 500, dapat 1 juta Kak? Ya itu tergantung kebijakan masing-masing kampus, tetapi biasanya ada kecenderungan 2,4 juta. Sementara yang kita amati seperti itu. Yang dapat 500 atau mungkin dapat 1 juta per semester untuk semester 9 dan seterusnya, mungkin angkanya tidak lebih banyak. Dan yang dapat lebih dari 2,4 juta juga tentu ada. Jadi tolong ini jadi catatan gitu, ketika kalian nggak lulus tepat waktu, apa yang harus kalian tanggung. Tidak hanya harus membayar UKT, tapi kalian harus siap dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau merantau ya berarti ngekos, kemudian biaya makan, biaya transport, yang sebelumnya itu disubsidi dengan KIP kuliah, kemudian keseluruhannya menjadi tanggung jawab kalian. Kalau kalian tidak ada support pendanaan dari orang tua, kalian tidak punya pekerjaan sampingan, tentu ini bisa menjadi double problem. Kalian nggak fokus untuk menyelesaikan skripsi misalnya tinggal proposal sama skripsi saja, gara-gara uang hanya cukup untuk bayar UKT, gara-gara kurang untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari, maka jadi kalian serabutan sana sini, nggak punya waktu, yang terjadi malah bisa nggak menyelesaikan kuliahnya, molornya bisa jadi lebih dari 1 semester. Nah itu yang tidak kita inginkan. Makanya lulus tepat waktu itu penting ya, catatannya seperti itu.